Hai semuanya, selamat datang lagi di Reaksi Jernih Spiritual. Masih barengan sama saya Rita Rasna. Dan sekarang saya bareng sama Tiwi dan Gigi. Nah oke, teman-teman nih, jadi aku masih barengan sama Kak Tiwi sama Kak Aga. Kita pengen sedikit share, mungkin Kak Tiwi sama Kak Aga juga pernah mengalami tentang past life. Bagaimana pendapat Kak Tiwi sama Kak Aga ketika nih banyak teman-teman yang pada akhirnya spiritual awakening, mengalami mulai mempelajari spiritual, terus akhirnya mulai percaya past life, tapi ternyata malah tidak bisa hidup saat ini, apa atau bahasanya ya, meromantisasi tentang past life itu. Nah, dari Kak Aga sama Kak Tiwi kayak gimana? Boleh siapa dulu nih? Kenapa sih? Kenapa aku duluan? Inilah rumah tangga sudah mau 12 tahun ini ya. Ketika kita mencari apa yang perlu di-healing dari diri kita, kenapa kita mempunyai perasaan sesuatu kepada orang lain yang tidak bisa kita temukan penyebabnya di kehidupan ini, memang akhirnya kita akan cari di past life. Tapi bukan untuk kita jadi hidup di past life, tapi kita hidup di saat ini. Sehingga apapun yang terjadi di past life itu pasti akan jadi remedial di kehidupan ini. Jadi jangan sampai, wah ternyata kita pasangan di past life, terus padahal di kehidupan ini udah punya pasangan yang beneran, terus jadinya ngadi-ngadi gitu guys. Jadi yang mana, tapi itu semua proses pembelajaran dengan harapannya ketika akhirnya paham bahwa ada masalah. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada yang ngadi-ngadi banget di kehidupan ini, ngadi-ngadi itu maksudnya kenapa sama dia sampai kayak gitu perasaannya ya, itu highly likely biasanya ada sesuatu dari past life kan ya, pengalaman. Tapi akhirnya ketika memang ada sesuatu dari past life, ini berarti artinya ada yang belum beres dong di past life sampai harus di kehidupan ini, padahal sudah tidak bisa bersama tapi terjadi lagi gitu. Jadi pelajarannya lah yang perlu digarisbawahi. Ini pelajarannya apa? Jangan aku malah cuma supaya mengikhlaskan, cuma supaya memaafkan, atau cuma untuk membiarkan sehingga masing-masing bertumbuh dengan caranya sendiri-sendiri, dan bukan karena ego dia harus jadi milikku atau aku harus jadi milik dia, atau kita harus mengubah keadaan sehingga kita bisa saling bersama. Seringkali tidak begitu sih gitu. Silakan Bapak Aga Salim. Ini against banget guys, ini sama past life kayak please deh gitu. Silakan. Aku memang sempat against dengan past life. Against itu dalam arti gini, karena aku pun banyak sekali pernah melihat, dan I'm sorry kalau ini sound judging, tapi ini pun akhirnya yang menjadi membuka mataku. Dimana kenapa akunya tadi memang pernah against past life adalah karena yang tadi coach Rita sendiri bilang, we tend to romanticize things. Akhirnya karena kita terlalu meromantisasi itu, akhirnya jadi seolah-olah apa yang dulu terjadi ke bawah sampai sekarang kita terlalu meromantisasi, dan akhirnya ya kan dulu begini, kan dulu begini, kan dulu begini. Akhirnya jadinya kita terlalu memegang erat dan mendewakan, menuhankan apa yang dulu terjadi as if it's still happening now. Nah, akhirnya setelah perjalanan ini yang kesadaran yang muncul adalah yang tadi dibilang, dulu itu kenapa sampai dimunculin hingga sekarang adalah memang adanya sesuatu yang belum selesai. Makanya itu masih menjadi PR yang kebawa di kehidupan yang sebelum ini untuk sekarang bisa nggak diselesaikan. Ya kalau belum pun juga akan dibawa ke kehidupan yang setelah ini. Nah akhirnya jadi, oh ternyata dulu di past life tuh begini. Akhirnya bukan emosinya yang kita bawa ke sekarang dengan meromantisasinya, tapi wisdomnya apa? Apakah kita bisa menangkap wisdomnya itu kayak misalkan dulu, oh dulu aku ternyata pembunuh misalkan, berarti kita ambil ada karma di situ yang belum selesai, berarti sekarang bagaimana cara aku bisa menyeimbangkannya itu, menetralkannya itu. Dulu aku pernah berbuat jahat dan sekarang inilah yang mesti aku lakukan untuk berbuat baik misalkan. Akhirnya jadinya sesimpel itu aku melihat past life sekarang. Bukan untuk meromantisasi, oh dulu aku ternyata cinta banget sama dia, oh sekarang aku juga jadi bucinnya dia. Enggak. What can we do with the wisdom that we
can actually get from that past life. Oke, nah jadi kalau gimana nih tanggapan Kak Aga sama Kak Tiwi ketika mendengar banyak orang ngomong kayak gini. Biasanya yang sering aku dengar tuh gini, oh dia soulmate aku pasti berjodoh sama dia. Atau oh itu twin flameku, ternyata aku pasti akan bersatu sama dia. Menurut Kak Aga sama Kak Tiwi ini, sebelumnya teman-teman Kak Aga sama Kak Tiwi ini suami istri, pasti udah pernah ketemu sama soulmate-soulmate-nya ya? Iya kan. Coba kalau dari Kak Aga gimana? Kak Aga dulu. Kalau misalkan memang seperti itu, akhirnya itu bagiku menjadi sebuah ego ya. I have to have him, have to-nya itu yang menjadi ego kita. Kenapa ego itu muncul? Karena meromantisasinya itu. Dan ketika memang sudah belajar berspiritual, whatever is meant for you, it will come by itself. Tentunya juga dengan usaha kita, dengan memperbaiki diri kita, berjalan sesuai dengan perjalanan kita. Kalau itu memang milik kita ya, itu pula yang akan kita terima. Kalau misalkan memang enggak, ya berserahlah. Mungkin memang ada yang lebih baik yang Tuhan rencanakan. Bukan berarti kita harus memaksakan, dulu aku sama dia, I want to be with him or I want to be with her now. Dan itu menjadi sebuah ego. Dan itu yang memang ya mungkin dibilang kurang baik juga enggak ya, karena nggak ada yang baik dan yang salah ya. Tapi dan again akhirnya kita tidak membiarkan semesta berjalan sebagaimana mestinya. Iya. Kalau Kak Tiwi gimana? Banyak sekali kondisi-kondisi klienku yang kondisinya adalah pasangannya siapa, hatinya kemana. Mereka berpikir ketika itu sudah terjadi, jalan keluarnya adalah cerai. Jalan keluarnya adalah ini tidak mungkin berubah. Padahal ya tidak. Padahal ya memang di situ titik pembelajaran dimulai. Ketika rumah tangga sudah mulai bertanya, kayaknya gue salah deh nikahin dia, atau kenapa gue gak ketemu dia duluan sampai gue udah nikah duluan sama ini. Padahal akhirnya ketika dipelajari semua sudah jalan takdirnya seperti itu. Dan exactly itulah kenapa kamu harus memulai perjalanan spiritualmu, supaya akhirnya kamu bisa ikhlas menerima apapun yang ada di hidupmu itu. Termasuk menjalani kehidupan bukan dengan orang yang hatimu inginkan. Karena keikhlasan yang akhirnya bisa dihasilkan untuk mau memperjuangkan itu, itulah yang akan membawa rezeki yang berlimpah di hidupmu. Jadi ya ini we've come a long way lah menyelesaikan ini, sampai kita di tahun ke-10 kita melukat berdua ya, buang sial ya guys. Yang mana terkadang kita punya perasaan terlalu dalam sama seseorang yang bukan pasangan kita, ya lagi-lagi itu karena di past life. Dan itu pun ujian kemelekatan, karena di past life sampai ke bawah ke sekarang ya berarti kita terlalu melekat sama orang tersebut, sampai di kehidupan ini aja masih melekatnya sama dia gitu. Padahal mungkin sudah punya orang. Jadi memang yang namanya berspiritual itu memang kita perlu sangat wise. Kita tahu kapan kita harus mengejar, kapan kita harus mengusahakan, kapan kita mesti surrender. Bahwa mungkin memang kita punya jalannya masing-masing, dan biarlah berproses masing-masing, karena masa depan kita nggak ada yang tahu. Apakah akan berpisah, apakah akan tetap bersama, apakah akan bersama dia atau tidak. Semesta itu ahlinya plot twist ya. Kalau katanya Ibu Rista tuh plot twist. Jadi jangan terlalu cepat ngejudge saat ini, kayak gue udah gak bisa lagi sama dia gitu. Jeda aja dulu di rumah tangga, jeda aja dulu. Karena ya namanya emosi build up di saat ini, ya kita gak bisa menuai apa yang kita tanam hari ini mau dituainya hari ini. Ada nanam dulu, ada disiram dulu, ada apa dulu gitu. Dan rumah tangga itu kan ibadah yang terlama ya dan terpanjang ya, makanya hadiahnya surga kalau nggak kipas angin dari Cina gitu mungkin ya. Jadi intinya past life itu untuk mendewasakan, bukan untuk kita terjatuh dan tenggelam di dalamnya. Itu kalau dari aku. Iya. Ada yang ditambahin lagi, Kak Aga? Ya ngomongin soal love kali ya. Seiring berjalannya waktu, bagaimana kita berdua berproses, kesadaran-kesadaran baru itu pasti akan muncul. Sesuai dengan perjalanan kita, pasti akan ada pergeseran dan perubahan makna. Dengan satu kata simple, love aja misalnya. Pada saat waktu kita masih SMP, SMA, pertama kali berpacaran, ketika kita ngomong I love you, itu I love you, therefore I have to have you. Lalu bergeser ke zaman kuliah misalkan, I love you, therefore you have to care for me.
kita harus sepaham, kita harus sama, kita harus Harus sejalan. sama pilihan pilpresnya. Ya mumpung lagi pilpres ya sekarang ya, kita di pilpres. Lalu pada saat kita udah mulai kerja, misalkan I love you, therefore you have to be there whenever I need you. Pada saat aku pulang, kamu harus ada bersama aku, segala macam lah. Terus pada saat udah menikah, I love you, therefore aku menjadi imammu, kamu harus menurut kepada aku bagaimanapun. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya kesadaran kita, pelajaran kita, makna love pun itu berubah. Sampai akhirnya dimana saat ini, aku dan Tiwi pun juga ketika ditanya love itu apa, ya love adalah love. Ya, I love you, selesai, tanpa ada embel-embel kamu harus begini, aku harus begitu padamu. Hingga kita tiba di makna I love you, ya sudah, I want you to become the best version of yourself, I want you to be free. I love you, selesai. Gak mesti ada harus ini dan harus itu. Ya akhirnya ya akan seperti itu sih ya. Unconditional ya. Unconditional. Yes. Nah, jadi mungkin kalau aku boleh rangkum nih dari tadi yang kita obrolin, berarti mungkin buat teman-teman yang baru memulai perjalanan spiritual awakening-nya, terus sekarang lagi bingung karena banyak soulmate dan twin flame datang ke kehidupan kalian, aku harus kayak gimana? Pertama adalah be mindful, fokus pada saat ini. Balik lagi, kuncinya itu, ketika kita terlalu meromantisasi past life, tandanya kita tidak fokus pada saat ini. Dan jadinya teman-teman melenceng dari inti berspiritual ya, kalau misalkan kayak gitu. Dan yang kedua mungkin tadi, cinta. Apa sih sebenarnya cinta itu, teman-teman? Aku udah janji ke kalian aku bakal bahas tentang cinta nanti. Tapi mungkin ya sedikit banyak cinta itu adalah sebuah penerimaan. Menerima tanpa syarat apapun, tanpa ingin merubah apapun, bener nggak? Pada akhirnya teman-teman, Kak Aga sama Kak Tiwi bisa menerima satu sama lain. Ya, akhirnya ya menerima agak begini, aku begini. Akhirnya salah satu bentuk cinta yang tertinggi adalah I love you, therefore I want you to be happy. Ketika dia happy, aku juga happy atas kehappyannya dia. Dan sebaliknya, menurutku itu adalah bentuk wisdom tertinggi dalam rumah tangga. Karena rumah tangga bukan cuma soal jatuh cinta, banyak sekali rumah tangga yang cintanya, yang romansa, kita nyebut ya, kita bedakan antara cinta dan romansa ya. Yang romansanya sudah hilang, tetapi memang yang ada adalah partner, komitmen, tanggung jawab, respect, saling menyayangi, loving care, struggling bersama, semua masalah diselesaikan bersama. Mungkin di awal masih you versus me, tapi along the way it's us versus the problem apapun itu gitu. Sampai akhirnya nggak ada versus lagi. Akhirnya it's just you and me, selesai. Kan? Gitu teman-teman ya. Jadi ya tadi balik lagi untuk teman-teman yang sedang mengalami proses spiritual awakening, PR terbesar dan seumur hidup adalah coba cari tahu sebenarnya cinta itu apa. Karena ketika kita tidak memahami cinta, bingung nantinya kita akan banyak permasalahan-permasalahan yang sebetulnya cara keluar dari permasalahan itu adalah cinta. Tapi kita sendiri nggak tahu cinta itu apa, nanti di video berikutnya ya. Ya udah kalau kayak gitu, terima kasih banyak Kak Aga, Kak Tiwi sudah ada di sini semua bersama kita semua. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau teman-teman suka boleh dikasih likes-nya, tolong di-share juga ke teman-teman dan saudaranya yang lagi galau gara-gara apa tadi soulmate dan twin flame-nya dan past life dan lain sebagainya. Teman-teman kalau misalkan butuh konsultasi juga bisa hubungi kami di @rexjerry.id di Instagram kami. Boleh teman-teman nanti minta konsultasi barengan sama aku atau sama Kak Tiwi atau sama Kak Aga, boleh sama siapa aja. Dan paling penting tolong jangan lupa aku minta keikhlasannya untuk di subscribe channel ini supaya kita masih bisa lebih banyak lagi ngobrol-ngobrol tentang spiritual. Kalau gitu terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya, dadah.